Perkenalkan, saya Talha Zulfakri Mansuri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang estimasi interval dari rasio dua variasi. Di sini ada asumsi umum yang harus diperhatikan dalam melakukan estimasi interval rasio dua variasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu estimasi interval. Estimasi interval adalah sebuah evaluasi parameter. Misalkan yang kita gunakan di sini adalah parameternya adalah rasio dua variasi. Nah, karena dia adalah sebuah interval, maka hasilnya nanti adalah sebuah rentang antara misalkan A, alfa, beta. Nah, selanjutnya di sini ada asumsi umum yang harus diperhatikan dalam melakukan estimasi interval. Yang pertama adalah independen, yang artinya tidak ketergantungan. Yang kedua adalah sampelnya populasi normal. Yang dimaksud sampelnya populasi normal itu adalah jika distribusi populasinya normal, maka sampelnya berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada bentuk dari F distribusi yang bisa kita lihat. Di sini ada D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 1. Nah, D1 sama dengan 1, D1 atau D2 di sini. Ntar saya akan gunakan dengan N1-1 dan N2-1. Sebenarnya bedanya apa? Sebenarnya sama aja. Di sini hanya beda penyebutannya saja. Sekarang di sini ada teorema. Misalkan S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing adalah variansi sampel acak independen dari ukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal. Maka berdasarkan teorema distribusi sampling, bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variabel dari sampel acak berukuran N1 dan N2 dari populasi normal, dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat, sama dengan sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat berdistribusi F dengan derajat bebas N1-1 dan N2-1. Nah, selanjutnya, dengan mendistribusikan sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat untuk F, maka diperoleh peluang dari F 1 min alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 kurang dari F alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 min alpha. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari F distribusi. Kita tahu bahwa kita kan terdistribusi oleh F, di mana F itu berbentuk seperti ini. Di sini ada alpha per 2, di sini ada alpha per 2, di sini ada 1 min alpha, di sini ada F alpha per 2, di sini ada F 1 min alpha per 2. Kan yang kita cari adalah range dari 1 min alpha, maka yang kita cari adalah P F1 min alpha per 2 N1 min 1 dikurang dari F kurang dari F alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1. Nah, karena kita tahu F itu sigma kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat, kita masukin F-nya ke sini. Jadi P F1 min alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 kurang dari sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat kurang dari F alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1. Nah, dengan mengalikan S1 kuadrat per S2 kuadrat ini kan pengen kita ilangin supaya jadi hasilnya itu hanya sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Nah, di sini kita kalikan S2 per S1 kuadrat di ketiga-tiganya ya. Jadi hasilnya di sini ada S2 per S1 F1 min alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1. Di sini kan dicoret, hasilnya bisa sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Di sini juga dikalikan jadi S2 per S1 kuadrat F alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 min alpha. Sebenarnya di sini sudah termasuk rasio dari dua variansi. Cuma pada umumnya itu yang kita cari adalah sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, untuk itu nanti kita akan balik nilainya supaya menjadi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Selanjutnya,
kan yang kita cari adalah sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Yang kita sudah tahu dari slide sebelumnya, Pf1 min alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 kurang dari sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat kurang dari F alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 min alpha. Nah, kita balik hasilnya supaya jadi sigma 1 per sigma 2 kuadrat, hasilnya jadi 1 per F alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 kurang dari sigma S1 sigma 1 kuadrat S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat S1 kuadrat kurang dari 1 per F1 min alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 min alpha. Nah, kita ingat teorema distribusi F. Di sini ada F1 min alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 per F alpha per 2 N2 min 1 N1 min 1. Nah, dan sebaliknya bisa juga 1 per F1 min alpha per 2 N1 min 1 N2 min 1 sama dengan alpha per 2 N2 min 1 N1 min 1. Karena yang kita pakai kan F alpha per 2. Jadi di sini kan F1 min alpha per 2 nih. Kita pengen ubah nih jadi F alpha per 2 juga. Maka kita gunakan teorema ini, kita ubah ke sini. Jadi P S1 kuadrat per S2 kuadrat 1 per F alpha per 2 N1 min 1 sampai N2 min 1 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F alpha per 2 N2 min 1 N1 min 1 sama dengan 1 min alpha. Nah, kita udah nemu nih rumus dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, dari situ kita dapat teorema bahwa bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing adalah variansi sampel acak bebas ukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka penduga titik bagi rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat dan selang kepercayaan 100 1 min alpha persen bagi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat adalah yang kita tadi cari. Kan kita udah dapat nih S1 per S2 kuadrat 1 per F alpha per 2 kurang dari sigma 1 per sigma 2 sampai sama dengan 1 min alpha. Nah, di sini kita juga bisa ubah jadi kayak gini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, alpha, beta. Jadinya lebih simpel aja. Di sini ada tabel distribusi F untuk probabilitas 0,05. Sebenarnya tabel distribusi F itu ada banyak. Kita bisa sesuaikan dengan selang kepercayaannya saja yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada banyak tabel distribusi. Ini untuk alpha 0,10, untuk alpha 0,5, alpha 0,25, 0,01 sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, di sini yang saya gunakan adalah tabel distribusi F untuk probabilitas 0,05 atau degree of confidence 0,05. Di sini saya akan menjelaskan cara membacanya. Di sini diketahui DF untuk pembilang adalah N1. Nah, kadang juga ada yang bilang untuk pembilangnya V1, DF1 atau N2-nya V2, DF2 itu sebenarnya sama aja, cuma beda penyebutan aja. Nah, misalkan di sini kita tahu N1 besar itu sama dengan N1 min 1 dan N2 sama dengan N2 min 1. Misalkan kita punya N1-nya itu adalah 15 dan N2-nya adalah 14. Di sini kita kurangin dulu, N1 besar adalah 15 dikurang 1 sama dengan 14. N2-nya 14 dikurang 1 sama dengan 13. Di sini untuk penyebut kita tulis misalkan di sini 14, di sini 13, kita tarik garis lurus. Di sini didapat 2,55. Jadi F 0,05, 14, 13 sama dengan 2,55. Jadi di sini ada contoh soal
ketahui sebuah nilai kelas A dan kelas B seperti di tabel. Tentukan interval confidence 90% dengan rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Yang pertama yang harus kita lakukan ini, kita harus yakin bahwa datanya itu populasi normal. Sebab jika tidak, nilainya akan bersifat bias dan menyebabkan kesalahan dalam estimasi. Nah, dalam kasus ini, kita anggap data sudah independen dan populasi normal. Seperti pada pengantar statistika. Nah, di sini kita dapat nih, kita tahu daripada pengantar statistika, kita bisa tahu X bar atau mean-nya atau nilai rata-ratanya dari X1 bar yaitu data nilai kelas A yaitu 67 dan X2 bar ya data dari kelas B yaitu 62. Nah, di sini ada varians dari kelas A dan varians dari kelas B. Ini saya dapat dari perhitungan dari Excel. Untuk perhitungannya, nah ini kan kita bisa tulis average dari nilai kelas A yaitu 67 dan average dari nilai kelas B 62. Nah, selanjutnya itu kita harus mencari standar deviasinya, karena standar deviasi itu kan akar dari varian, maka jika dikuadratkan akan menjadi nilai variansnya. Jadi standar deviasi itu bisa kita lihat stdf.s dalam kurung nilai kelas A std.s dalam kurung nilai kelas B. Kita dapat ini, lalu kita kuadratkan. C13 kuadratnya dan D14 kita kuadratkan. Dapat hasilnya 178,88 dan 284. Nah, ini adalah varians dari data KA dan ini varians dari data B. Bisa dilihat di sini, kita dapat 178,88 dan 284,44. Selanjutnya kan kita tahu nih nilai dari kelas A dan kelas B itu N-nya itu 10. Bisa dilihat di sini, bisa dihitung sendiri, bisa lihat ada 10. Nah, setelah itu kita bisa dapat nih, kita kan udah tahu S1 kuadratnya 178,88, S2 kuadratnya 284,44, N1 dan N2 nya itu 10. 1 min alfa sama dengan 0,90, alfanya 0,10, kita bagi 2 dapat 0,05. Lalu kita masukkan dengan teorema yang telah kita buktikan tadi, S1 kuadrat per S2 kuadrat 1 per L alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F alfa per 2 N2 min 1 N1 min 1 sama dengan 0,9. Kan kita tahu ini adalah 1 min alfa ya, jadi bisa langsung kita inputkan 0,9. Nah, kita inputkan nilainya, S1 nya 178, S2 nya 284, sama di sini juga kita dapat F alpha per 2 10 10 dan di sini F alpha per 2 10 10. Kita bisa lihat di tabel ya. Untuk 10 10 itu 10 10 kita dapat 2,98. Nah, di sini saya dapatnya 2,978 dari mana? Di sini saya dapat, bisa juga tabel distribusi F itu dapat dihitung di Excel juga, yaitu dengan cara F inverse. Kenapa inverse? Karena nilai 1 min alfa nya di sebelah kanan ya, critical points nya. Jadi ini nilainya 0,05. N1 ini kita tahu 10 dan N2 nya juga 10. Kita lihat di sini dapat nilai 2,978. Bisa dilihat di PowerPoint. Di sini saya hitung, bisa masukkan 2,978. Kenapa saya tidak masukkan yang
2,98 yang tadi sudah saya jelaskan ya, ini 10, ininya 10, didapat 2,85, sedangkan di sini ada didapat 2,98 ya. Di sini saya masukkannya 2,98 karena nilainya lebih akurat ya. Jadi lanjut, kita masukkan nilainya 1/8,88 dibagi 284,4, 1/2,978, ini juga dimasukkan. Kita kalikan, hasilnya didapat 0,21211 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 1,873 sama dengan 0,9. Jadi kita dapat nilainya dengan rentang 0,211 sampai 1,873 dengan degree of confidence-nya 90% ya. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Nilai UTS persamaan diferensial parsial kelas D dengan jumlah mahasiswanya 16 dan mahasiswanya 15. Nilai rata-rata mahasiswa adalah 60 dengan standar deviasinya 6. Nilai rata-rata mahasiswa adalah 70 dengan standar deviasinya 7. Nah, di sini kita sudah asumsikan data tersebut sebagai sampel acak independen dari populasi normal. Tentukan interval konfidensi 90% dengan rasio sigma 1 per sigma 2. Nah, di sini yang membedakan adalah ini. Di sini biasanya kan sigma 1 per sigma 2 kuadrat. Nah, di sini sigma 1 per sigma 2. Nah, ntar di hasil akhir itu tinggal kita akarkan aja, hasilnya jadi sama. Nah, di sini kita peroleh N1-1-nya diketahui mahasiswa itu 16 dikurang 1 dapat 15, mahasiswinya 15 dikurang 1 dapat 14, di sini S1-nya 6, S1 kuadrat bisa dikuadratkan jadi 36, S2-nya juga 7, S2 kuadrat S2 dikuadratkan dapat 49, satunya alfanya 0,90, otomatis alfanya 0,10, alfa per 2-nya sama dengan 0,05. Kita masukkan ke teorema yang tadi kita sudah buktikan. Kita inputkan nilainya, S1-nya berapa, S2-nya berapa. Di sini 1 per F 0,05, 15,14 kurang dari sigma 1 per sigma 2 kuadrat kurang dari 36 per 49 F 0,05 dari 14 sampai 15. Nah, di sini untuk menghitung F 0,05 14 15, di sini 14, di sini 15, tarik. Sini didapat 2,42. Ini dapat 2,42, yang ini 15 14 didapat 2,46. 15 14 2,46 ya, benar. Lalu kita masukkan nilainya, 36 per 49 dikali 1 per 2,46 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 36 per 49 2,42 dengan 1 min alfa yang 0,9. Dengan perhitungannya didapat ini 0,29865, lalu di sininya didapat 1,77, lalu kita akarkan, ini diakarkan, ini diakarkan, ini diakarkan, didapat 0,54649, di sini juga 1,339 dengan ininya sigma 1 per sigma 2. Jadi intinya sigma 1 per sigma 2 juga bisa kita selesaikan menggunakan teorema ini ya. Jadi kita dapat interval konfidensinya 90%, nilainya 0,54649 sampai dengan 1,3339. Sekian dari saya, terima kasih.